Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sampai hari ini kepada kami. Kasih-Mu begitu besar Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang masih memberikan anugerah-Nya kepada kami. Dan hidup kami ini juga adalah karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur untuk itu, dan kami mau syukuri itu bersama dengan firman Tuhan yang menjadi penghiburan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Tetaplah di dalam firman Tuhan, tetaplah di dalam Tuhan. Karena hari-hari itu begitu sulit. Fisik kita semakin hari semakin lemah. Ada begitu banyak ketergangguan dalam kehidupan kita. Hanya karena Tuhan saja kita akan dimampukan dan dikuatkan untuk menghadapi semuanya. Semoga kita semuanya dapat kuat dan bertahan mengimani Yesus Kristus di tengah-tengah kesulitan kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-102 ayat yang ketiga. Dia katakan, "Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku." Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika beban begitu banyak menekan dalam kehidupan kita, mungkin sakit penyakit yang terus saja menggerogoti tubuh kita, yang membuat kita semakin lemah, semakin tidak berdaya, atau mungkin saja keterpurukan ekonomi yang membuat kita juga menjadi tidak mengalami banyak sukacita dan mengalami banyak pergumulan karena persoalan ekonomi itu. Terhambat untuk melakukan usaha, tidak memiliki income yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga, dan juga bagaimana untuk melaksanakan masa depan kita untuk waktu yang akan datang. Begitu juga dengan pergumulan secara psikis. Ada beban banyak orang, ada banyak orang terbeban pada saat ini dengan beban psikis, ya, beban pikiran, dan itu membuat dia jadi susah untuk tidur, susah untuk beristirahat. Sementara dokter mengatakan kalau orang yang tidur di atas jam 11 malam itu bisa membuat penyakit liver atau ketergangguan di dalam fungsi livernya. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang karena bebannya begitu besar sehingga dia tidak bisa tidur, tidak bisa fokus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya, mungkin karena beban atau karena banyak persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Ya, jadi dan saya juga mau katakan kepada kita, orang yang mengalami beban pikiran itu bukan saja hanya orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, bahkan hanya orang-orang yang sakit saja, tetapi orang-orang yang bahkan dia punya jabatan, bahkan dia punya pendidikan, bahkan dia punya keuangan, bahkan mungkin umurnya juga masih muda, tapi dia juga terbeban, mengalami tekanan kehidupan. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, ketika kita mengalami hal yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kemana kita akan pergi? Dan apa yang boleh kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita? Ini yang mau disampaikan saudara-saudara oleh firman Tuhan bagi kita hari ini. Pemazmur mau mengajar kita bagaimana menghadapi penderitaan. Apa yang harus kita lakukan saudara-saudara ketika kita mengalami penderitaan dalam kehidupan kita? Sama seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mengalami tekanan, beban, pergumulan kehidupan yang berat itu. Dari firman Tuhan bagi kita hari ini, paling sedikitnya ada dua hal yang mau disampaikan oleh pemazmur, mau dipaparkan oleh pemazmur kepada kita. Yang pertama saudara-saudara,
mari menyampaikan seruan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama harus kita lakukan. Mari kita berseru menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Dan itu boleh dilakukan yaitu di dalam doa-doa kita. Yaitu ketika saat kita boleh berhadapan dengan Tuhan dan merenungkan kuasa Tuhan dan bersama dengan hadirat Tuhan. Kita berhadapan muka dengan Tuhan, walaupun wajahnya Tuhan tidak akan mungkin dia tunjukkan dalam berbentuk rupa yang boleh dilihat, tapi kita bisa merasakan Tuhan, hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di situ kita boleh menyerukan apa yang boleh kita sampaikan kepada Tuhan. Saudara-saudara, termasuk seperti yang saya katakan itu yaitu dalam doa dan renungan kita. Sampaikan ke hadapan Tuhan. Dan saudara-saudara, doa bukanlah hanya sekedar kita berkomunikasi kepada Tuhan. Doa bukanlah hanya sekedar rangkaian kata-kata. Doa bukanlah hanya sekedar daftar permintaan kita yang kita sedang ajukan kepada Tuhan. Tetapi doa kita adalah yaitu bagaimana kita menyerukan kepada Tuhan satu bentuk persoalan yang kita sampaikan secara iman kepada Tuhan. Doa yang kita serukan, kita panjatkan kepada Tuhan, di mana kita bisa mengerti, di mana kita bisa memahami bahwa Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Kita mengimani di tengah-tengah persoalan yang sedang terjadi, pergumulan yang sedang terjadi, beban berat yang sedang terjadi, atau tekanan-tekanan kehidupan yang sedang menekan kita, yang bahkan kita sendiri tidak mampu menghadapinya. Tapi kita meyakini bahwa Tuhan berkuasa melepaskan kita dari beban-beban itu. Itu yang mau kita lakukan, saudara-saudara. Doa kita yaitu doa yang didasari oleh karena keyakinan kita ada Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan yang maha besar, yang melebihi persoalan-persoalan kita. Bahkan persoalan kita itu terlalu kecil untuk Tuhan selesaikan. Saudara-saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan yang berkuasa. Apapun yang menjadi pergumulan kita, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Sekali saja Tuhan berkata kepada kita dan setiap masalah-masalah kita. Ketika kita memiliki penyakit, ketika Tuhan katakan sembuh, maka sembuh. Sekalipun dokter sudah memvonis kita, dan obat yang kita makan sudah tidak mempan lagi, sudah tidak mampu lagi untuk menyembuhkan kita. Tapi satu kata saja Tuhan katakan sembuh, maka sembuh. Jadi doa yang kita panjatkan itu dan perkataan-perkataan yang kita serukan itu juga harus menunjukkan iman kita. Keyakinan yang penuh bahwa Tuhan berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita akan merasa tenang, merasa nyaman ketika kita memaparkan, menyampaikan seruan kita kepada Tuhan. Jadi yang pertama, saudara-saudara, berserulah kepada Tuhan di dalam doa. Bercakap-cakaplah kepada Tuhan di dalam renungan bersama hadirat Tuhan. Mari rasakan Tuhan betul-betul hadir dalam kehidupan kita dan Dia sedang mendengarkan keluhan-keluhan kita. Itu. Jadi maka kita akan tenang. Yang kedua, saudara-saudara, ya, memaparkan betapa beratnya hidup kita. Memaparkan kepada Tuhan, menyampaikan secara jujur di hadapan Tuhan masalah-masalah yang kita hadapi. Ada banyak orang dalam kehidupannya tidak jujur untuk menghadapi persoalannya, menghadapi kesulitannya.
Pemazmur jujur di hadapan Tuhan. Kejujuran menghadapi kesulitan hidup dan keberanian berseru kepada Tuhan di masa-masa yang sulit adalah bukti kedewasaan iman kita dan sekaligus juga merupakan sarana pendewasaan iman. Jadi, ketika kita mengalami masalah, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sedang bergumul. Aku sedang mengalami persoalan. Paparkan, sampaikan dengan jujur di hadapan Tuhan. Inilah persoalanku. Sama seperti pemazmur, saudara-saudara, dia katakan, mari kita lihat dari ayat-ayat yang berikutnya. Sebab hari-hariku habis seperti asap. Tulang-tulangku membara seperti perapian, hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan roti. Lemah hidupnya, layu, bahkan makan saja dia sudah lupa dan tidak enak. Banyak orang yang mengalami pergumulan, makan tidak mau lagi, sudah tidak selera lagi. Dan ini hati-hati. Ketika kita sudah tidak mau makan, maka itu sudah semakin membuat kita semakin lemah. Oleh sebab keluhanku yang nyaring aku tinggal tulang belulang. Jadi kurus, seakan-akan dia sudah kurus, sangat kurus, kering sekali. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan, burung yang menyendiri. Itu. Dia seakan-akan adalah orang yang sebatang kara di dunia ini. Aku tidak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Itu burung terpencil, ya kan? Dia nggak bisa tidur. Jadi saudara-saudara, kalau kita nggak bisa tidur juga sama seperti pemazmur ini. Mari jujur di hadapan Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, saudara-saudara, ketika dia sampaikan ini bukan berarti dia sedang pesimis kepada Tuhan, bukan. Tapi justru dia sedang betul-betul bersungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Saudara-saudara, inilah permohonan daripada pemazmur supaya Tuhan memberikan perhatiannya kepadanya. Inilah harapan yang dia sampaikan kepada Tuhan dengan penuh keyakinan supaya Tuhan bisa mau mendengarkan dia. Memang ada kalanya ketika kita mengalami pergumulan dan pergumulan itu terus menerus, kita merasa seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan terus akan memberkati kita. Kenapa kita harus berdoa dan menyampaikan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih. Dia mau mendengar segala doa dan keluhan-keluhan kita. Dia adalah Allah yang penuh dengan anugerah dan mujizat. Maka sampaikanlah kepada Tuhan keluhan-keluhanmu. Maka Tuhan akan menolong engkau dalam kehidupanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, semoga ketika kita mengalami penderitaan, apapun yang menjadi beban kita, jangan lari dari Tuhan. Tapi justru kita berseru kepada Tuhan dan memaparkan seluruh apa yang menjadi ketersesakan dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Biarlah kami semakin dewasa dalam iman kami. Kami boleh jujur dengan segala pergumulan-pergumulan kami ke hadapan Tuhan. Dan membawakan itu ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan boleh melepaskan kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin berserah dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Bahwa kuasa-Mu tidak akan pernah tertandingi. Apapun yang menjadi pergumulan kami, itu adalah hal yang mudah bagi Engkau Tuhan. Makanya ajar kami dan tumbuhkan dalam hati dan pikiran kami bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupanmu, tekanan yang begitu berat, apapun yang menjadi pergumulanmu, serukan di dalam doamu kepada Tuhan. Nyaringkan suaramu kepada Tuhan, minta tolong kepadanya. Sampaikan semuanya kepada Tuhan. Paparkan dengan jujur apa yang menjadi persoalan dalam kehidupanmu. Semoga Tuhan meneguhkan, menguatkan kita. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.